Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi spoileran dari part sebelumnya. Di part sebelumnya, Zovan akhirnya mengalahkan Bailey Yutian. Klimaks yang memang kurang tricky kalau dibandingkan dengan arc turnamen kekaisaran ataupun arc kekaisaran gitu ya. Tapi menurut Anne sih wajar gitu. Justru malah memang author itu sengaja membuat ceritanya ya seperti ini. Karena kalau kita review ulang dulu ketika di arc kekaisaran ataupun turnamen 100 aliran itu ya, Zovan itu memang adalah karakter yang nggak kuat-kuat banget, dalam artian musuhnya itu jauh lebih kuat. Nah, karena itulah butuh trikinya supaya dia bisa tetap menang gitu. Cuman memang setelah time skip 100 tahun itu, Zovan itu sudah seperti orang yang berbeda. Dia sudah mendalami 4 dao pedang, punya warisan dari para binatang suci, dan tentu saja yang terakhir adalah kemampuan dari mata dewa Kongming. Jadi otomatis kekuatannya itu ya overpower. Dan kalau misalnya dibuat menjadi tricky, nanti Zovan malah akan kesulitan di alam kudusnya gitu ya. Jadi memang author itu seolah sengaja membuat si Zovan ini easy win melawan Bailey Yutian karena memang ya sudah bukan levelnya Zovan lagi gitu. Dan ya dia bisa mengalahkan Bailey Yutian dengan cepat tanpa banyak favifu. Apalagi pengorbanan yang neko-neko itu rasanya tidak diperlukan lagi di bagian ini. Ya, langsung aja sih kayaknya kita masuk ke part berikutnya 237. Dan di part kali ini Anne ambil dari bab 1173 sampai 1176. Leluhur, teriak Bailey Jingwei saat melihat Bailey Yutian berubah menjadi abu. Kini wajahnya penuh dengan keputusasaan karena hancurnya pilar kekaisaran itu tandanya kekaisaran bintang pedang tidak akan bisa berdiri lagi. Banyak orang yang juga masih sulit mempercayai hal ini lantaran Bailey Yutian adalah ahli yang sudah berkultivasi selama 10.000 tahun lebih. Dan hari ini dia dikalahkan oleh seorang bocah ingusan yang umurnya sendiri baru 100 tahun lebih. Secara logika itu tidak masuk akal. Meskipun Anne sekali lagi menekankan yang namanya fiksi itu tidak bisa dilogika. Ikuti saja alurnya dan itu akan menjadi menarik. Ya, kemudian di sisi lain, Sang Guan Feiyun yang melihat semua ini tampak masam. Rupanya kali ini dia telah membuat pertaruhan yang salah. Dia terlalu keras kepala sehingga sekarang dia yang menjadi pecundang. Harapannya untuk bisa menguasai Dongzhou dengan bantuan Kekaisaran Bintang Pedang ternyata hanya menjadi angan-angan. Apalagi sekarang, dia bahkan tidak bisa mengalahkan Sang Guan Feixiong yang dulu selalu dia ejek-ejek. Kini dao pedang mereka sudah terpaut sangat jauh dan tidak bisa lagi dibandingkan. Di sisi lain, Liu Mubai juga tampak sangat gembira. Malam yang gelap menelan bintang-bintang. Aku tidak menyangka bahwa ramalan ini benar-benar menjadi kenyataan. Akhirnya, kata Liu Mubai dengan penuh syukur. Dia sudah lama menunggu momen ini. Bahkan dia sampai rela menjadi kaki tangan, menjadi anjing persuruh dari Kekaisaran Bintang Pedang gitu ya. Lalu akhirnya saat ini juga dia bisa membalaskan dendam dari leluhur dan juga keluarganya. Bahkan jika dia tidak memiliki kesempatan untuk mengambil kembali pedang suci yang seharusnya menjadi pusaka keluarganya, tapi dia sudah bersyukur dan sudah merasa puas karena pembunuh keluarganya saat ini sudah mati.
Di sisi lain, Zofan kini memegang pedang suci milik Bai Liutian dan pedang iblis miliknya. Pedang iblis itu bergetar, seolah dia mengatakan sesuatu pada Zofan. Zofan langsung mengerti apa yang dia inginkan dan dia tersenyum. "Aku tahu apa yang kau pikirkan, tapi untuk sekarang kembalilah dahulu," katanya. Lalu kemudian pedang itu pun dengan riang segera berubah menjadi gumpalan darah dan masuk ke dalam tubuh Zofan. Pun pedang suci kemudian Zofan simpan. "Master Kuil!" seru Randong yang kini menghampiri Zofan dan kemudian membungkukkan badan dengan hormat. Lalu selain dia juga ada para pengikut dari kuil iblis surgawi di belakang Wurandong. Mereka semua pun menatap Zofan dengan penuh rasa hormat dan juga membungkukkan badan. Zofan melirik mereka, tapi kemudian kembali ke arah Wurandong dan dia berkata, "Sekarang semua rintangan sudah disingkirkan, maka segera mulai proyek di ibu kota kekaisaran." "Baik," kata Wurandong. Tapi di sini Wurandong tidak segera pergi. Dia masih mendampingi Zofan di tempat itu dan hanya mengutus beberapa orang untuk segera melaksanakannya. Lalu orang berikutnya datang. Dia tidak lain adalah Ling Yuntian. Dia juga datang bersama sekelompok tahanan yang berasal dari keempat wilayah. Mereka semua adalah para petinggi dari keempat wilayah dan semuanya membungkuk ke arah Zofan. Ling Yuntian mewakili mereka semua dan berkata, "Terima kasih Tuan Zuo, karena Anda sudah membantu kami. Kalau Anda tidak datang, kami semua pasti sudah mati dan keempat wilayah akan benar-benar hancur." Zofan melirik mereka dan kemudian berkata, "Siapa yang menyelamatkan kalian? Aku hanya menyingkirkan mereka yang menghalangi jalanku. Jadi aku tidak pernah menyelamatkan kalian dan tidak ada yang perlu diucapkan terima kasih." Ling Yuntian dan yang lainnya pun mengangguk. Mereka mengerti maksud dari Zofan. Tapi Ling Yuntian berkata, "Tuan Zuo memang benar. Anda tidak pernah dengan sengaja membantu kami. Tapi kebetulan Anda menyelesaikan masalah dari keempat wilayah dan menghabisi pilar dari Kekaisaran Bintang Pedang. Bagaimanapun itu berdampak pada kami. Jadi kami mengucapkan terima kasih. Tapi jika boleh jujur, ada hal yang masih ingin saya tanyakan. Jika memang Tuan Zuo mengetahui ini sejak awal, kenapa Anda tidak mengatakannya pada kami? Jika Anda melakukannya, kami tidak perlu menderita ataupun menanggung penghinaan seperti ini." "Memberitahumu?" "Sebelum itu jawab pertanyaanku. Kenapa kau menghentikan pengepungan pada Bai Liutian 100 tahun lalu?" kata Zofan. Mendengar itu Ling Yuntian bingung. Dia tidak tahu harus menjawab apa. Zofan melihat itu dan dia menyeringai. "Master Sekte Ling, aku tidak memberitahumu bukan karena aku tidak mempercayaimu, tapi hanya karena aku tidak percaya dengan sifat manusia. Sama seperti 100 tahun lalu, kau didesak Song Zhou hingga akhirnya menjadikanku sebagai Grand Marshal. Tapi setelah tawaran untuk gencatan senjata datang padamu, apa kau masih memperdulikan kata-kataku? Inilah sifat manusia. Aku tidak bisa mempercayaimu karena hal ini. Jika kali ini aku memberitahumu pun, terlepas dari apapun yang akan terjadi, apakah bawahanmu masih akan mendengarkan perintahku?" Ling Yuntian terdiam. Dia merasa sangat malu saat ini.
Dia bahkan enggan untuk berada di sana sekarang karena dia tidak tahan lagi. Jadi kemudian dia segera mencari bahan untuk melarikan diri. Dan dengan cepat Ling Yuntian mengubah topik. Saya bisa mengingat semua perkataan Tuan Zhou. Dan memang benar ada pengkhianat di antara kita. Ya, itu Master Sekte Bu. Aku harus mencabik-cabik orang itu. Tuan Zhou, maafkan aku, tapi aku harus pergi sekarang. Terima kasih. Katanya lalu kemudian membungkukkan badan dan berbalik, lalu meninggalkan Zovan. Dia pergi bersama dengan yang lainnya untuk segera menangkap Master Sekte Bu. Dan setelah mereka menemukan Master Sekte Bu, semuanya menghajar Master Sekte Bu. Ling Yuntian sendiri mencekik leher Master Sekte Bu dan terus memukulnya hingga babak belur. Melihat semua ini, Zovan hanya bisa mencibir dan merasa jijik. "Kazuo, Steward Zhou!" teriak beberapa orang yang langsung berlari ke arah Zovan. Kali ini, yang datang tidak lain adalah Yunhai serta seluruh keluarga Luo yang ada di sana. Zovan melihat mereka dan ada sedikit penyesalan di wajahnya. Lalu Zovan mengepalkan tangan ke arah Yunhai dan berkata, "Maafkan aku. Karena aku, kalian semua harus menderita seperti ini." "Menderita palamu!" teriak seorang wanita yang langsung memotong ucapan Zovan. Dari belakang dia berjalan maju ke depan di tengah-tengah kerumunan. Semua orang tentu memberinya jalan, karena bagaimanapun wanita ini tidak lain adalah nyonya tertua dari keluarga Luo, Luo Yunchang. Kini dia tampak sangat kesal dan berjalan ke arah Zovan. "Dasar bajingan, kemana saja kamu pergi selama ini? Apa kamu tidak sadar sudah 100 tahun kau menghilang tanpa jejak? Kenapa kau tidak sekalipun kembali untuk melapor pada kepala keluargamu? Apa kau tidak tahu kalau semua orang mengkhawatirkanmu?" Zovan terdiam dan dia tidak berani membantah. Bahkan dia secara insting pun mundur secara perlahan. Ya, bahkan jika dia adalah orang terkuat di seluruh benua saat ini, tapi dia masih takut dengan Yunchang. Entah itu karena Yunchang adalah wanita atau karena insting Zovan di masa lalu. Zovan hanya bisa tersenyum masam dan wajahnya tampak pahit. "Nona besar, bukannya saya tidak mau memberitahu Anda, tapi saya sedang dalam misi yang berbahaya. Saya tidak ingin melibatkan Anda dan yang lain di dalam masalah ini. Saya takut." "Apa yang kau takutkan? Kau pikir jika kau pergi dengan cara seperti ini, semuanya akan menjadi baik-baik saja? Apa kau lupa kalau kita adalah keluarga? Jika kau terlibat, artinya kami juga terlibat. Bahkan jika kau sedang berjalan ke depan pintu gerbang neraka, kami akan tetap berjalan bersamamu. Apa kau bahkan tidak bisa mengerti hal sekecil itu?" bentak Yunchang dengan penuh amarah. Zovan tidak bisa membantah lagi. Sedangkan Yunchang, dia terus ngomel dan marah-marah pada Zovan, sehingga pada akhirnya Zovan hanya bisa mundur perlahan. Bagaimanapun, Yunchang kini terlihat seperti singa betina yang sedang marah. Yang lain bahkan tidak berani untuk mendekatinya. Banyak sekali omelan yang Yunchang keluarkan. Dia meluapkan semua emosi yang sudah ia pendam selama 100 tahun terakhir. Sampai akhirnya, perlahan air mata mengalir dan membasahi pipinya. Tubuh mungil Yunchang jatuh ke pelukan Zovan. Dan dengan suara yang sudah menjadi serak, Yunchang berkata, "Berjanjilah padaku, jangan pergi. Apapun yang terjadi di masa depan,
Jangan pergi sendiri. Kami akan bersamamu. Jadi jangan tinggalkan kami. Oke. Ketika Sofan mendengarkan itu, dia membeku. Dia tidak tahu harus menempatkan tangannya di mana. Dia tidak tahu harus bersikap seperti apa. Yuncang kini ada di pelukannya dan dia tidak tahu harus melakukan apa. Nona, turunkan tanganmu, bentak Yuncang. Sofan yang tadinya mengangkat tangannya tampak ragu-ragu, dan dia pun tampak malu untuk sementara waktu. Tapi akhirnya, setelah mendengar bentakan dari Yuncang, Sofan perlahan menurunkan tangannya ke pinggang Yuncang. Dan kemudian Yuncang menjadi lebih tenang dan membenamkan seluruh tubuhnya ke dalam pelukan Sofan. Sofan masih tidak tahu harus berbuat apa. Lalu ketika orang-orang melihatnya, mereka pun memilih untuk menyelinap pergi. Bahkan Wurandong pun segera membungkuk dan berkata, "Master Quill, aku akan segera mengumpulkan staf dan memulai rencana kita." Sofan mengerutkan keningnya dan buru-buru berseru, "Hei, kenapa kau begitu buru-buru? Kau baru saja di penjara. Beristirahatlah dulu selama 2 hari. Hei, Wurandong!" Tapi Wurandong sudah melarikan diri. Sofan ditinggalkan kali ini. Sofan masih tidak tahu harus berbuat apa pada wanita yang saat ini ada di dalam pelukannya. Lalu setelah itu, Sofan kembali merenungkan pertanyaan Yuncang. Dan kemudian dia berkata, "Nona, maafkan saya, tapi saya harus pergi karena saya harus menjemput istri saya." Tubuh Yuncang bergetar dan terdiam untuk sesaat, tapi dia masih memeluk Sofan dengan erat. Setelah beberapa waktu, Yuncang perlahan berkata lagi, "Tidak masalah. Jika kau memang ingin bertemu dengan Nona Qingcheng, aku tidak akan menghentikanmu. Tapi kau harus ingat bahwa aku juga memiliki hati untukmu." Memiliki hati? Ya, tidak perlu dikatakan. Akan kuperjelas sekali lagi bahwa aku tidak akan menghentikanmu. Tapi itu artinya kau juga harus tahu bahwa kau tidak akan bisa menghentikanku. Kita adalah keluarga, jadi bersikaplah selayaknya keluarga. Sekarang kau kembali dan kursi pengurus rumah tangga tersedia untukmu. Tidak peduli apapun yang kau inginkan, kami pasti akan melakukannya untukmu. Jika kau ingin menemui Nona Qingcheng, kami juga akan selalu berada di sisimu. Selama kamu tidak meninggalkan kami, itu sudah cukup untuk kami, kata Yuncang. Begitu Yuncang mengatakan ini dengan penuh ketegasannya, Sofan bisa melihat tekad dari seluruh anggota keluarga Luo, karena mereka juga mengharapkan hal yang sama. Melihat ini, hati Sofan terasa sangat hangat dan dia bahkan akhirnya hanya bisa menarik nafas lega dan tertawa kecil. Baiklah, sesuai dengan keinginan kalian, aku Sofan, pengurus rumah tangga keluarga Luo, hari ini kembali. Hurra! Teriak mereka semua dengan penuh semangat. Semua orang dari keluarga Luo penuh dengan kegembiraan dan tidak ada satupun yang menyesalinya. Tapi jika reuni tiba, maka biasanya itu akan menjadi tanda sebuah perpisahan. Karena bagaimanapun jalan menuju ke alam kudus akan segera terbuka.
Hanya saja Sofan tidak mengatakan apapun pada mereka. Lalu di saat itu, tiba-tiba sebuah suara wanita terdengar. "Berhenti, jangan sentuh mereka!" Sebuah tendangan melesat ke tubuh seorang pria sampai dia tersungkur. Lalu pria berbadan besar yang menendang, dia berkata, "Inikah Raja Pedang yang perkasa? Sungguh menyedihkan. Berhenti, kalian semua harus tahu bahwa kami sudah menyerah. Jadi apa yang kau lakukan ini itu tidak pantas." Teriak si wanita yang kembali terdengar. Sofan melihatnya. Dia bisa tahu dengan jelas bahwa yang berteriak itu tidak lain adalah Bailey Yuyu. Sedangkan yang lain tidak lain adalah Bailey Yule. Tapi pria berbadan besar itu tampak mengejek dan mengulurkan tangannya. "Memangnya kenapa? Bukankah kalian adalah Raja Pedang dari Zhongzhou yang terhormat di masa lalu? Lantas sekarang, setelah kematian dari Raja Pedang tak terkalahkan, kalian menyerah dengan begitu menyedihkan. Terimalah sekarang kekejaman kalian di masa lalu." Pria itu kemudian menyeret Bailey Yuyu serta Bailey Yule dan juga para Raja Pedang lain yang menjadi tahanan. Mereka ditarik seperti binatang dan kemudian dilemparkan. Setelah itu pria ini segera membungkukkan badan ke arah Sofan dan berkata, "Tuan Zhou, kami telah menangkap tahanan-tahanan ini. Sekarang kami akan menyerahkannya padamu." Bailey Yuyu menggertakkan giginya dan menatap pria itu dengan penuh rasa marah. Sofan melihat semua kejadian ini dan kemudian menyeringai. "Kenapa kalian menyerahkannya padaku? Mereka bukanlah tawananku. Lagi pula kalianlah yang menangkap mereka. Maka itu menjadi urusan kalian." "Kami tidak akan berani, Tuan Zhou. Anda telah menjadi Grand Marshal dari keempat wilayah dan Anda yang menyelesaikan perang ini. Maka mereka semua adalah tawanan-tawanan Anda," kata pria itu sambil membungkuk. Alasan yang cukup bagus. Tapi selama 100 tahun kalian tidak pernah melakukan apapun untukku. Lantas kenapa sekarang setelah aku mengalahkan Zhongzhou, kalian ingin melakukan sesuatu untukku? Aku bahkan tidak membutuhkan hal-hal seperti itu, kata Sofan yang kemudian melambaikan tangannya dan langsung menghantam pria itu sampai berubah menjadi kabut darah. Ketika yang lain melihat ini, semuanya pura-pura tidak melihatnya. Tentu mereka juga tidak mau menyinggung Sofan. Setelah itu mereka pun pergi dengan tergesa-gesa. Sofan melihat mereka semua pergi dan kemudian mengabaikannya. Dia kembali melirik ke arah Bailey Yuyu dan dengan satu jentikan tangan dia melepaskan belenggu yang membelenggu Bailey Yuyu. Lalu setelahnya Sofan berkata, "Sebelumnya aku melihat kau bertarung dengan QR. Jadi seharusnya kau tidak terluka. Lantas, kenapa bisa kau ditangkap oleh sekelompok idiot itu?" "Itu karena aku sendiri yang menyegel basis kultivasiku," jawab Bailey Yuyu. "Kau menyegelnya? Untuk apa?" "Ya, kau sudah menang dan kami kalah. Para bajingan itu mengancamku dengan taruhan nyawa Kak Yule. Dan aku tidak mau kamu membunuh kami seperti leluhur. Jadi aku tidak berani bertindak macam-macam," kata Bailey Yuyu dengan wajah cemberut. Lalu Sofan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku bertarung dengan Bailey Yutian karena janji kami 100 tahun yang lalu.
Itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan perselisihan Zhongzhou dan keempat wilayah. Bahkan, jika secara tidak langsung aku mengalahkan Kekaisaran Bintang Pedang, tapi aku tidak berniat untuk menghabisimu. Karena itu sekarang, pergilah. Pergi? Kamu melepaskanku? Apa kamu tidak takut kalau nantinya aku akan balas dendam kepadamu di kemudian hari? Kata Bai Liyuyu. Zhou Fan tidak bisa menahan tawanya dan dia berkata, "Balas dendam? Dengan kekuatan kalian, apa kalian pikir kalian bisa balas dendam padaku? Apa kau sedang bercanda?" Kami memang tidak memiliki kekuatan itu sekarang, tapi bukan berarti kami tidak akan pernah memilikinya di masa depan. Itu juga tidak akan pernah terjadi di masa depan, karena aku sekarang telah melampaui kalian. Jadi apa kau pikir kalian bisa melampauiku di masa depan? Jika memang kalian benar-benar bisa melampauiku di masa depan, itu artinya aku yang sudah terlalu malas untuk berlatih. Itu kemudian menjadi kesalahanku. Tapi aku bahkan tidak pernah berpikir untuk menjadi malas, karena aku adalah seorang penantang. Penantang yang akan terus menantang yang lebih tinggi untuk menjadi yang lebih kuat. Karena itu kalian tidak akan pernah punya kesempatan, kata Zhou Fan dengan penuh percaya diri. Mendengar itu, Bai Liyuyu terkejut. Dia kemudian berkata, "Kamu adalah orang yang sama dengan leluhur." Tunggu. Tidak, ku tarik lagi kata-kataku. Kau tidak sama dengan leluhur, karena leluhur masih memiliki rasa takut pada orang yang akan berkembang dan menyusulnya. Tapi kau bahkan tidak memiliki ketakutan itu. Tidak heran kalau pada akhirnya kamu yang menjadi pemenang dari pertarungan ini. Zhou Fan pun tertawa. "Sekarang kau sudah paham." Lalu Zhou Fan melambaikan tangannya pada Bai Liyuyu. "Sekarang bawa pergi mereka. Aku tidak peduli apa yang mau kalian lakukan. Hanya karena kita pernah memiliki sedikit hubungan di masa lalu, aku melepaskan kalian hari ini." Bai Liyuyu tampak ragu untuk sesaat, tapi kemudian dia mengetuk jarinya dan melepaskan belenggu dari Bai Liyulei dan Raja Pedang yang lain. Kini semua Raja Pedang telah bebas. Tapi kemudian, "Zhou Fan!" Seorang pria kembali berteriak. Dia berlari ke arah Zhou Fan. "Apalagi yang kau mau?" Zhou Fan mengulurkan tangannya dan langsung mencengkram leher dari pria itu yang berlari ke arahnya. Rupanya pria itu tidak lain adalah Bai Li Sedum, sang Raja Pedang Satu Tangan. "Apa yang kau inginkan? Apa kau ingin balas dendam untuk leluhurmu? Bukankah sudah kukatakan kalau kau tidak memiliki kualifikasi itu sekarang? Lagi pula, aku tidak sedang lapar, jadi aku tidak akan memakanmu. Tapi, jika kau memang ingin menantangku, maka aku tidak akan segan untuk menyingkirkanmu dari dunia ini," kata Zhou Fan sambil menatap Bai Li Sedum. "Tunggu." Sekali lagi terdengar suara pria, tapi kali ini yang memanggilnya adalah Bai Liyulei. Bai Liyulei segera mengepalkan tangan dan berkata, "Tuan Zhou, tolong lepaskan dia. Jika Anda memang ingin membunuh seseorang, maka bunuh saja aku sebagai gantinya." Zhou Fan menyipitkan matanya dan melihat ke arah Bai Liyulei. "Oh, Bai Liyulei, kamu tidak perlu mengkhawatirkannya.
Lagi pula aku juga punya hutang pada anak ini 100 tahun lalu. Jadi aku akan melepaskannya hari ini. Hutang? Hutang apa? Apa yang kuhutangkan padamu? Kata Bailey Sedum dengan keheranan. Sofan kemudian berkata, 100 tahun lalu kau tidak menyebutkan tentang Bailey Yule yang mencoba melepaskanku. Itu jujur memberiku sedikit waktu untuk terbebas dari keadaan kritis. Meskipun jika keadaan kritis itu datang kepadaku, aku pun masih bisa menyelesaikannya dengan sedikit pengorbanan. Jawab Sofan. Aku sendiri tidak pernah membantumu. Aku tidak menyebutkannya karena aku memiliki tujuanku sendiri dan semua itu demi kebaikanku. Aku tidak butuh balas budi darimu. Lagi pula karena tindakanmu itu, aku kehilangan segalanya. Kekuatan, masa depan, dan semuanya terenggut dariku pada hari itu. Kata Bailey Sedum sambil menggertakkan giginya. Bukankah kau seharusnya cukup diam dan tidak mengucapkan apapun? Ini semua demi keabaikanmu sendiri, kata Sofan sambil berbisik yang kemudian membuat Bailey Sedum diam. Meski begitu, Bailey Sedum tampak mengerutkan keningnya karena dia sendiri bingung. Lalu Sofan kemudian berkata, apapun itu, aku akan melepaskanmu hari ini. Lalu sebulan lagi, aku akan meninggalkan dunia ini dan menuju ke tempat yang ingin dituju leluhur kalian. Jika kau mau ikut, maka pergilah bersamaku, karena aku kekurangan tenaga. Bailey Sedum menggertakkan giginya dengan penuh amarah. Apa maksudmu? Kau membunuh leluhur kami dan kau ingin merekrut kami? Ya, itulah yang sedang kulakukan, jawab Sofan dengan santai. Tapi Bailey Yuyu yang mendengarkan ini dari tadi tampak berpikir dan kemudian berkata, terlepas dari apapun yang dia lakukan, dia bertarung dengan leluhur dan pertarungannya adil. Bahkan di saat-saat terakhir leluhur tidak memiliki penyesalan ataupun kebencian. Maka tidak seharusnya kita mengeluh akan hal ini. Jika kau masih mengeluhkan hal seperti ini, kamu tidak akan pernah bisa menjadi kuat. Apa kau bahkan tidak sadar kalau selama 100 tahun terakhir, kamu telah tertinggal begitu banyak. Bahkan mereka yang dulu kau kalahkan sekitar 100 tahun yang lalu, kini bisa mengalahkanmu dengan begitu mudahnya. Jika hilangnya tenagamu itu menjadi kelemahanmu, maka apa yang sudah kau lakukan selama 100 tahun ini? Bailey Sedum menggertakkan giginya. Dia memang membenci Sofan karena mengambil tangannya, tapi sesungguhnya itu hanyalah sebuah pelarian. Faktanya, dia tahu kalau dia tidak berjuang dengan benar, sehingga akhirnya dia sendiri meninggalkan dao pedangnya. Dia hanya menyalahkan keadaan saja. Akhirnya, Bailey Sedum menarik nafas panjang dan menutup matanya. Dia mencari di dalam dirinya apa yang dia mau. Dan ternyata menjadi lebih kuat adalah tujuannya. Supaya dia bisa mencapai puncak di kemudian hari. Ya, Bailey Sedum sudah kembali menemukan arahnya. Lalu dia kemudian berbalik dan pergi. Setelah itu, Bailey Yule serta yang lain pun mengikuti Bailey Sedum. Di sisi yang lain, teriakan kembali terdengar. Itu adalah suara dari Bailey Jingxi yang kini dipukuli oleh orang-orang dari keempat wilayah. Selain Bailey Jingxi, di sana juga ada Bailey Jingwei. Tetapi dia bahkan tidak membuka mulutnya sedikit pun. Dia tahu ini adalah kekalahannya, jadi dia tidak berusaha untuk melawan. Padahal sekarang tubuhnya sudah memar dan bengkak di sana-sini. Melihat semua ini,
Yunhai tidak tahan dan mendekati Sofan. Kak Su, bagaimanapun mereka adalah kaisar dan perdana menteri Zhongzhou. Jadi tidak seharusnya mereka dipermalukan seperti ini. Sofan mengangguk. Ya, itu adalah bentuk kebencian dari mereka yang sudah lama tertekan. Sekarang mereka merasa di atas angin dan bertindak semaunya sendiri. Yunhai kemudian berkata lagi, Kak Su, meskipun Bai Li Jingwei itu kejam dan picik, tapi dia tidak pernah mempermalukan martabat manusia. Aku diperlakukan secara baik saat aku ditangkap. Jadi, bisakah kamu menyerahkannya padaku sekarang? Tentu saja, kamu adalah patriark dari keluarga Luo. Apapun perintahmu, aku akan mengikutinya, kata Sofan sambil mengangguk. Mendengar ini, Yunhai segera mengangguk juga dan bergegas menangani masalah Bai Li Jingwei. Lalu di saat itu, Sofan melihat ke samping dan berkata, Lihat, inilah hal terakhir yang ingin kutunjukkan padamu. Sekarang kamu bisa melihat siapa iblis sebenarnya. Nona Murong. Di sana terlihat Bai Li Jingwei terus dipukuli satu demi satu, sampai akhirnya Yunhai datang dan membubarkan mereka semua. Tapi saat mereka pergi, ternyata mereka tersenyum dengan penuh kesombongan dan keangkuhan. Wajah mereka seolah mengejek Bai Li Jingwei dan Bai Li Jingxi. Melihat semua ini, mata Murong Zue menjadi dingin, dan dia pun menggelengkan kepalanya. Tampak sekali ada perasaan kecewa dan kehilangan dari matanya. Aku tidak pernah membayangkan bahwa orang-orang yang terlihat baik ini bisa bertindak serendah ini. Bahkan Bai Li Jingwei yang merupakan orang paling picik di Zhongzhou tidak pernah melakukan hal seperti ini pada lawannya yang sudah menyerah. Mendengar itu, Sofan tertawa. Lalu kemudian dia berbalik. Dia membiarkan Murong Zue berpikir sendiri. Sofan kemudian meninggalkan tempat itu. Setelah itu, Kekaisaran Bintang Pedang secara resmi runtuh dan beritanya menyebar ke seluruh penjuru benua dengan cepat. Lalu, untuk para tahanan, kecuali Sangguan Fei Yun, semuanya diurus oleh keluarga Zuo. Keluarga Luo maksudnya. Sedangkan Sangguan Fei Yun dibawa oleh Sangguan Fei Xiong untuk mendapatkan penghakiman atas nama keluarga Sangguan. Ya, seperti yang Sangguan Fei Xiong katakan. Sedangkan untuk para petinggi dari Kekaisaran Bintang Pedang yang menduduki keempat wilayah, semuanya diurus oleh para Raja Dharma beserta yang lain. Sehingga dalam waktu singkat, keempat wilayah kini kembali ke tangan yang seharusnya. Sofan sendiri tentu kini kembali ke Sisou bersama Yun Chang dan juga seluruh keluarga Luo. Dan di kaki gunung Angin Hitam, Luo Xifan dan yang lain sudah menunggu kepulangan mereka. Saat mereka melihat kedatangan orang-orang ini, mereka bergegas untuk menyambut mereka. Terutama Luo Xifan saat melihat kedua orang tuanya. Di saat itu, sekelompok tetua dari Luo Meng melihat sosok Sofan. Mereka segera membungkuk dan memberi hormat. Dengan ini, para generasi muda Luo Meng tahu bahwa Sofan bukanlah orang biasa. Mereka akhirnya menyadari betapa pentingnya posisi Sofan sebagai pengurus rumah tangga dari keluarga Luo. Dan singkat cerita, 3 hari pun berlalu. Sofan kini duduk santai dengan Suge Changfeng di sebuah pavilion. Mereka kini sedang bermain catur untuk mengisi waktu luang.
Di samping, Luo Xifan memperhatikan keduanya dengan antusias. Setelah giliran Zhou Fan selesai, Suge Changfeng tampak berpikir untuk waktu yang lama. Dan itu membuat Luo Xifan menjadi tidak sabar. "Hei kakek Suge, turunkan pionmu ke sini. Ke sini," katanya sambil menunjuk satu titik. "Nona muda, jika saya menurunkannya di situ, maka itu hanya akan memblokir jalan saya sendiri. Saat ini yang saya lawan adalah Steward Zhuo. Saya tidak bisa melakukannya dengan begitu terang-terangan," kata Suge Changfeng sambil tertawa. Lalu kemudian, Suge Changfeng mengepalkan tangannya ke arah Zhou Fan dan berkata dengan penuh kekaguman, "Jalan catur Steward Zhuo semakin tajam. Saya benar-benar hanya bisa menyerah," katanya sambil tersenyum. Mendengar ini Luo Xifan cemberut. "Kakek Suge, kamu telah kalah 10 pertandingan berturut-turut. Lantas, bagaimana kamu bisa mengklaim dirimu sebagai yang tidak terkalahkan di Shisou?" "Oh nona muda, saya mengatakan itu saat Steward Zhuo tidak ada di sini. Namun sekarang saat Steward Zhuo ada di sini, tentu saya bahkan tidak akan bisa mengalahkannya. Sama seperti 100 tahun yang lalu," kata Suge Changfeng sambil tersenyum. Mendengar itu Zhou Fan pun tertawa. "Oh Perdana Menteri, rupanya Anda masih ingat kejadian itu." Ya, entah mengapa di sini Zhou Fan itu masih menyebut Suge Changfeng dengan panggilan Perdana Menteri. Nggak tahu sih kenapa. Ya mungkin dia hanya khilaf. "Kak Zhuo, guru." Kita lanjutkan. Tiba-tiba di saat itu, di tengah suasana yang riang, dua buah suara menyapa Zhou Fan. Tentu itu tidak lain adalah Yunhai dan istrinya. Melihat kedua orang ini, Suge Changfeng langsung berdiri dan memberi hormat. "Patriark, Nyonya." "Ayah," sambung Xifan. Lalu setelah itu Zhou Fan melihat Yunhai dan kemudian menghela nafas. "Yunhai, kamu sekarang adalah patriark dari keluarga Luo. Kenapa kamu repot-repot datang ke tempat ini jika ingin menemuiku? Aku bisa datang ke sana jika kamu mau." Yunhai menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kak Zhuo bercanda. Mana mungkin aku berani mengganggumu di pagi hari untuk mengunjungiku. Belum lagi ada banyak teman lama di Shisou yang ingin sekali bertemu denganmu. Bahkan kedua Supreme pun juga ada di sini." "Oh, kedua Supreme juga di sini?" kata Zhou Fan dengan acuh tak acuh. "Kenapa mereka di sini? Bukankah mereka sedang dalam pengasingan? Aku tidak percaya mereka datang setelah semuanya selesai," kata Xifan dengan nada kesal. "Nona muda, tenangkan dirimu. Lagi pula saat ini Steward Zhuo adalah penguasa nomor 1 di seluruh benua yang telah mengalahkan Raja Pedang tak terkalahkan. Jadi sangat wajar kalau kedua Supreme memberinya wajah. Sekarang dengan keberadaan Steward Zhuo, bisa saja Luo Meng menjadi keluarga pertama di seluruh benua. Karena itu, kedua orang ini pun tidak bisa sombong seperti sebelumnya," jawab Suge Changfeng. Luo Xifan menatap Zhou Fan dengan penuh rasa kagum sekarang. Apalagi dia tahu bahwa Zhou Fan itu juga adalah pamannya. Sekarang Zhou Fan merenung. Lalu kemudian dia berdiri. "Oke, bagaimanapun juga kita memiliki beberapa persahabatan di masa lalu. Maka mari kita temui mereka dan selesaikan ini dengan segera." "Tunggu!" Sebelum Zhou Fan pergi, tiba-tiba sebuah suara menghentikannya. Zhou Fan menoleh ke samping dan melihat. "Suang Er, sudah lama sejak terakhir kali aku melihatmu. Bahkan setelah aku kembali, aku belum melihatmu sampai hari ini. Kemana saja kamu pergi?" "Oh, gadis suci,
sapa Yunhai dan juga Suge Changfeng sambil mengepalkan tangan mereka. Tapi Swanger mengabaikan kedua orang ini dan segera menarik tangan Sofan. "Ikut aku." "Kemana? Kenapa kamu begitu terburu-buru?" tanya Sofan. "Leluhurku ingin bertemu denganmu." "Leluhur? Siapa?" Sofan merasa heran dan wajahnya dipenuhi dengan keraguan-raguan. Swanger kemudian berkata, "Ya, leluhurku, leluhur dari keluarga Yun, Kaisar Yundi. Salah satu dari 10 kaisar kuno di masa lalu. Dia bilang dia ingin bertemu denganmu, sang kaisar iblis, Suo Yifan." Mendengar itu wajah Sofan bergetar. Bagaimanapun dia tidak pernah membeberkan cerita masa lalunya. Dan sekarang Swanger mengatakannya dengan sangat lantang. Artinya itu bukan sebuah bualan. Tapi kenapa Kaisar Yundi yang telah lama menghilang ada di dunia bawah ini? Sofan masih bertanya-tanya. Tapi sekarang dia tidak punya pilihan lain selain segera mengikuti Swanger. Dan mereka pun kemudian melakukan perjalanan selama 10 hari. Mereka tiba di sebuah hutan, yang mana di situ terlihat ada reruntuhan yang sudah tertutup oleh tanaman dan juga rumput liar. "Apakah di sini tanah leluhur keluargamu?" tanya Sofan sambil melihat Swanger dan juga melihat ke atas. Swanger tertawa kecil. "Ya, keluarga Yunku pernah ada di tempat ini di masa lalu. Tapi tempat ini sudah ditinggalkan karena keluarga kami dipaksa menyingkir oleh kekuatan di masa lalu. Jika bukan karena kamu yang telah menyelesaikan perang di kelima wilayah, akan sangat sulit untuk mencapai tempat ini. Selain itu, aku sendiri sudah menerima ajaran dan juga kultivasi dari guruku di masa lalu selama aku ada di sini." Setelah itu Swanger segera membentuk lusinan segel di tangannya dan segera bebatuan di sekitar mulai mengambang dan mengeluarkan gelombang spiritual yang kuat. "Oke, ayo kita pergi," kata Swanger sambil maju ke depan. Lalu seperti masuk ke dalam portal, keduanya menghilang dan kemudian muncul kembali di sebuah ruangan yang gelap. Bahkan mereka tidak bisa melihat jari-jari mereka sendiri. Tempat itu sangat gelap dan hanya terlihat bintang-bintang bertaburan di langit. Sampai kemudian, sebuah sosok dengan ledakan energi yang terjadi muncul di depan sana entah dari mana. Tubuhnya besar dan cukup untuk menerangi seluruh tempat itu, hingga terlihat seperti siang hari. "Selamat datang di ruang konstelasi bintang orang tua ini, Kaisar Iblis, Suo Yifan." Sebuah suara terdengar berat dan bijaksana. Apa kamu Kaisar Yun?" Mata Sofan berkedut sesaat. Lalu kemudian segera dia mengepalkan tangannya. Junior Sofan memberi salam pada senior. Swanger juga membungkuk dan berkata, memberi salam pada leluhur. "Ya, tidak perlu terlalu formal karena aku hanyalah jejak jiwa yang kutinggalkan di tempat ini. Jadi, aku akan langsung saja ke intinya. Kaisar Iblis Suo Yifan, apa kamu tahu kenapa orang tua ini mencarimu?" Sofan sekali lagi membungkuk dan tidak berani melihat ke atas. Junior ini tidak mengerti. Tolong senior beri petunjuk. "Aku hanya ingin berkata padamu, kalau sekarang kamu sedang kehilangan sesuatu dan tanpanya kamu bisa mati. Aku tidak bisa membiarkanmu mati karena jika kamu mati, maka akan banyak orang yang menderita. Banyak nyawa yang harus dikorbankan. Maka kamu harus mendapatkannya kembali
Dan apa kamu mengerti? Sofan mengerutkan keningnya. Senior, saya tidak tahu apa yang senior maksud. Apa yang telah hilang dari saya dan apa yang harus kembali. Kau sendiri yang mengerti akan maksudku. Lagi pula, kamu adalah seorang yang berada di luar takdir. Aku tidak bisa memprediksi takdirmu. Jadi aku hanya bisa melihat masa lalumu. Kamu memiliki sesuatu yang tersembunyi di dalam tubuhmu, dan yang tahu itu adalah dirimu sendiri. Sofan makin bingung. Kenapa senior meminta saya menemukan sesuatu hal seperti itu? Itu karena kau harus mendapatkannya kembali. Aku hanya mengingatkan. Kaisar Yundi tidak menjelaskannya lagi, dan kemudian melemparkan sebuah bola hitam seukuran kepalan tangan ke arah Sofan. Itu adalah prajurit roh suci tingkat 6 milik orang tua ini. Aku yang sudah menghabiskan seluruh hidupku untuk membuatnya. Aku tidak bisa membantumu menemukan segala sesuatu yang kamu inginkan lebih dari ini, kata Kaisar Yundi. Sofan sendiri mengulurkan tangannya dan melihat bola hitam dengan bentuk seperti yin dan yang dalam bentuk bulat sempurna. Ini sendiri bisa merasakan bahwa meski benda ini kecil, tapi sungguh luar biasa. Lalu dia menatap bola di tangannya dan berkata, Kaisar Yundi, aku bahkan tidak tahu cara untuk menggunakan benda ini. Tidak perlu khawatir karena kamu akan tahu pada waktunya. Sebentar lagi aku akan pergi dan ini bantuan yang bisa aku berikan padamu. Sekarang giliranku sudah selesai dan jangan biarkan perjuangan orang tua ini sia-sia. Asal kau tahu kalau menunggumu itu sangat melelahkan. Jadi berusahalah. Kaisar Yundi perlahan menghilang dan seluruh ruangan itu berubah dalam sekejap. Tiba-tiba saja Sofan sudah berada di depan yang berbeda. Dia kini ada di kaki bukit dalam sekejap mata. Bahkan dengan kemampuannya sekarang, dia bisa dipindahkan dari puncak bukit ke kaki bukit dengan sangat mudah hanya dengan satu hempasan tangan. Swanger segera menghampirinya. Steward Zuo, apa kamu baik-baik saja? Ya, bagaimanapun memang master di tingkat kaisar sejak awal memiliki temperamen seperti itu, kata Sofan sambil tertawa. Setelah itu Swanger melihat Sofan dan berkata, ngomong-ngomong Steward Zuo, kamu harus membawaku ke alam kudus. Hah, kenapa? Karena kamu akan membutuhkan bantuanku. Tapi Sofan kemudian memeriksa kekuatan Swanger. Tunggu, bahkan jika kau sudah berada di ranah Guiyuan sekarang, tapi alam kudus bukanlah taman bermain. Itu benar-benar berbahaya untukmu yang bahkan tidak pernah bertarung sebelumnya. Swanger mengangkat alisnya. Jangan meremehkanku. Leluhur secara pribadi melatihku. Lalu dengan satu lambaian tangan, Swanger meratakan 3 bukit tanpa kesulitan, yang mana itu jelas membuat Sofan terkejut. Apalagi Swanger pada awalnya bukanlah tipe petarung. Lalu dengan bangga, Swanger berkata, Steward Zuo, ini hanyalah 30% dari kekuatanku sekarang. Jadi Steward Zuo tidak perlu mengkhawatirkanku lagi. Seperti yang diharapkan dari Kaisar Yun, rupanya dia mengajarimu secara pribadi. Ini kekuatan yang sungguh luar biasa. Meskipun aku agak bingung, kenapa sebelumnya keluargamu tidak ada yang belajar darinya. Swanger berkata tanpa komitmen. Pada dasarnya, leluhur tidak tertarik dengan dunia. Dia tidak peduli
bahkan jika keluarga Yun hancur atau tidak. Sampai saat dia merasakan kehadiranmu 100 tahun yang lalu. Beliau kemudian memutuskan untuk melatihku supaya aku bisa membantumu. Jadi, itu sebabnya dia ingin membantuku. Apa dia sadar akan keberadaanku karena Emperor Realm Avenue 100 tahun yang lalu? Sofan mengerutkan keningnya. Tapi kemudian, dia menepuk bahu Swang Er dan berkata, "Kalau begitu sampai jumpa di Kekaisaran Bintang Pedang 20 hari lagi. Jangan terlambat dan jangan beritahu siapapun termasuk keluarga Luo." "Kenapa? Apa kamu akan meninggalkan mereka lagi dan tidak membawa mereka ke sana?" "Tidak, tempat itu sangat berbahaya. Maka mereka lebih baik ada di sini. Lagi pula sekarang mereka adalah pemimpin hegemoni. Mereka yang punya kekuatan untuk menggerakkan seluruh benua. Karena itu mereka tidak perlu pergi ke tempat yang ada di sana." Swang Er bisa mengerti keputusan Sofan. Lalu kemudian mereka pun kembali ke Shizhou. Mereka tinggal selama beberapa hari di Gunung Angin Hitam. Dan setelahnya pergi menuju Kekaisaran Bintang Pedang. Oke, sekian dulu spoileran kali ini dan see you again di next video. Bye.